Indonesia, kode 451, 451, nomor rekening 7755330099, atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Info seputar donasi hubungi 0852 9334 8887. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sobat muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 A. Innal hamdalillah nahmaduhu. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kolbu. Radio dakwah. Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia. Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat Muslim, pada pagi hari ini kita kembali di Radio Muslim Jogja memberikan hari ini kepada Sobat Muslim sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaannya. Insya Allah kita membuka sesi tanya jawab di sesi kedua nanti setelah sesi materi. Dan alhamdulillah Ustadz Ampel Hakadinta sudah berada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah sehat-sehat, semoga antum juga demikian, dan demikian pula seluruh pemirsa Radio Muslim dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Allah memberikan senantiasa perlindungan dan taufik pada kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah, yang bisa dengan mudah untuk berzikir, mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, dan beribadah dengan baik kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz sudah berkenan hadir di studio Radio Muslim pada kesempatan pagi hari ini. Dan langsung saja Sobat Muslim, mari kita persiapkan diri kita untuk menerima ilmu yang insya Allah masih dalam materi ya, matul hadis terkait dengan hati, dan hadis ke-32. Dan langsung saja kepada Ustaz Ampel Hakadinta kami persilakan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Para pemirsa Radio Muslim yang budiman dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali bertemu pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih di pembahasan hadis Arba'in Al-Qalbiyah. Sekarang kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-32, atau masih pada pembahasan hadis yang ke-32. Kita bacakan. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u yaqulu rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkur li wa la tamkur alayya wahdini wa yassir hudali wansurni ala man bagha alayya rabbi ij'alni laka syakkaran laka dzakkaran laka rahaban laka mitwa'an laka mukhbitan ilaika awwahan muniban Rabbi taqabbal taubati waghsil haubati wa ajib da'wati wa thabbit hujjati wa saddid lisani wahdi qalbi waslul sakhimata qalbi. Satu doa yang diajarkan Nabi SAW, bahwa Nabi SAW pernah berdoa, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya. Ya Allah, tolonglah aku dan jangan tolong siapapun mencelakakanku. Wangsurni wa la tansur alayya. Ya, tolonglah aku dan jangan engkau menjadikan orang lain ditolong untuk mencelakaiku. Wamkurli wa la tamkur alayya. Dan wamkurli, jadikan makar untukku dan jangan kau jadikan orang lain bisa berbuat makar kepadaku. Alhamdulillah. Wahdini wa yassir hudali. Dan berikan petunjuk kepadaku. Alhamdulillah. Dan berikan petunjuk kepadaku dan mudahkan petunjuk itu untukku. Wangsurni ala man bagha alayya, dan tolonglah aku dari orang-orang yang zalim padaku. Rabbi ja'alni laka syakkaran laka dzakkaran. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang banyak bersyukur padamu, orang-orang yang banyak mengingatmu, orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang banyak berbuat taat kepadamu. Laka mukhbitan, orang-orang yang bersimpuh padamu, yang tunduk padamu. Ilaika awahan muniban, kepada engkau aku kembali dan munib, ya, kembali bertaubat. Rabbi taqabbal taubati, ya Allah terimalah taubatku. Wa aghsil haubati, bersihkan dosa-dosaku. Wa ajib da'wati, kabulkan doaku. Wa tsabbit hujjati, teguhkan hujjahku. Wa saddid lisani, dan luruskan lisanku. Wahdi qalbi waslul sakhimata qalbi, dan tunjukkan hatiku dan bersihkanlah kotoran-kotoran yang ada di hatiku. Subhanallah, ini doa yang sangat agung yang diajarkan Nabi SAW. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah bahas sampai wamkurli wa la tamkur alayya, dan jadikan makar untukku dan jangan kau jadikan orang lain bisa berbuat makar kepadaku. Kemudian Nabi mengatakan wahdini wa yassir hudali, dan berikan aku petunjuk dan mudahkan petunjuk itu untukku. Berikan aku petunjuk ya Allah, ini sudah disebut di sebelumnya, wahdini, atau berikan petunjuk kepadaku ya Allah. Ini petunjuk kebenaran, ya, sehingga kita bisa mengikuti sehingga kita bisa mengikutinya. Tahu mana yang benar, oh ini yang benar. Kemudian kita bisa mengikutinya. Kemudian di antaranya petunjuk juga tahu mana yang salah, sehingga kita bisa meninggalkan perkara tersebut atau membersihkan diri kalau itu sudah terlanjur ada pada diri kita. Dalam doa yang lain yang sering dibaca, yang dikatakan Rabbi ya Allah, ya, tunjukkan kepadaku yang benar itu benar, ya. Kemudian warzuqni tiba'ah, dan ikuti dan berikan karunia aku untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepadaku Rabbi arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku, perlihatkan kepadaku kebenaran itu mana kebenaran, dan jadikan aku mengikutinya. Dan tunjukkan kepadaku yang batil itu batil, dan jadikan aku untuk menjauhinya. Maka minta sama Allah petunjuk, ini sangat penting. Kita berdoa tiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Kita juga minta sama Allah, tunjukkan jalan-jalan orang-orang yang jelek. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Untuk apa? Ya tentunya untuk kita jauhi, agar kita bersihkan diri kita kalau kita masih punya hal tersebut. Ada keburukan-keburukan pada diri kita tersebut.
wa yassir al-hudali, dan mudahkan petunjuk untukku. Dimudahkan untuk, ini sebagian orang mengatakan maknanya dimudahkan untuk mengikuti petunjuk tersebut. Ya, tahu yang benar dan dimudahkan untuk mengikuti kebenaran. Tahu yang batil dan dimudahkan untuk berlindung atau tidak terjerumus kepada kebatilan atau keluar dari kebatilan tersebut. Ya. Karena banyak orang paham tapi tidak mengamalkan, sulit untuk mengamalkannya. Orang paham tapi karena mager, ya, karena setan menguasai, karena dikuasai hawa nafsu, karena bisikan-bisikan setan, nah, nggak usah ngerjain ini, nggak usah ngerjain itu, ya. Atau sebaliknya, kalau itu larangan, teruskan saja nggak apa-apa, karena mengikuti hawa nafsunya misalnya, ya. Kadang orang paham bahwa ini perintah tapi dia sulit untuk mengerjakannya. Bagaimana paham bahwa ini adalah sebuah larangan tapi dia sulit untuk meninggalkan perkara tersebut, sehingga na'udzubillah sampai kematiannya dia tetap dalam perkara keburukan tersebut. Dia tetap dalam perkara dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harusnya dia kerjakan. Na'udzubillah. Ya, maka kita minta petunjuk pada Allah, wa yassir al-hudali, dan mudahkan petunjuk itu kepadaku. Selain minta agar diberikan oleh Allah petunjuk, dimudahkan kita untuk melaksanakan petunjuk tersebut. Kemudian doa Nabi SAW selanjutnya adalah wansurni ala man bagha alayya. Tolonglah aku atas orang-orang yang berbuat kezaliman padaku. Ini juga termasuk bagian dari menolong seorang hamba. Kita minta kepada Allah agar Allah menolong kita, menolong dari orang-orang yang berbuat melampaui batas kepada kita, berbuat kezaliman pada kita. Dan ini diantara perkara yang kita bisa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini disebutkan wansurni ala man bagha alayya, dan tolonglah aku kepada orang-orang yang berlebihan kepadaku atau berbuat melampaui batas kepadaku, yang menzalimiku. Maka di sini Nabi tidak mengajarkan bagaimana nolongnya, suka-suka Allah. Bagaimanapun caranya, suka-suka Allah. Boleh jadi kalau kezaliman atau keburukan itu sudah terjadi pada kita, Allah angkat. Allah angkat kezaliman tersebut. Allah hilangkan kezaliman tersebut pada diri kita, sehingga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di perbuatan kezaliman tersebut. Boleh jadi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kezaliman tersebut jika kezaliman tersebut sudah terjadi. Boleh jadi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkannya jika kezaliman tersebut belum terjadi. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan pada kita untuk menghadapi kezaliman tersebut. Ya, macam-macam caranya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini diantara adab dalam berdoa kepada Allah, menyerahkan bagaimana caranya kepada Allah. Sebagian orang terkadang doa dengan sangat detail, menginginkan ini, menginginkan itu, padahal itu belum tentu baik bagi dia. Orang kadang-kadang doa dengan sangat detail, ya Allah, jadikanlah fulan sebagai pasanganku ya Allah. Kalau tidak, jangan kau jadikan dia pasangan siapapun ya Allah misalnya. Jadi pokoknya sama fulan aja. Padahal belum tentu itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini disebutkan wansurni wa ala man bagha alayya, atau wansurni ala man bagha alayya, dan tolonglah aku untuk menghadapi orang yang berbuat kezaliman, berbuat melampaui batas padaku. Tidak disebut bagaimana Allah menolongnya. Bisa jadi tadi sudah terjadi Allah angkat, bisa jadi belum terjadi Allah batalkan, bisa jadi sudah terjadi dan Allah membuat kita bisa untuk menghadapi kezaliman orang tersebut. Ini semuanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi mengajarkan lagi, Rabbi ja'alni laka syakaron, ya Allah jadikan aku hamba yang banyak bersyukur. Syakaron, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak bersyukur kepada Allah adalah perkara yang sangat dianjurkan. Ya, bersyukur kepada Allah wajib kita bersyukur pada Allah. Banyak bersyukur lebih dianjurkan lagi. Ya, banyak bersyukur kepada Allah. Dan ini akan terlihat dari minimalnya lisannya dan anggota badannya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tentang rasa syukur ini, wa syukru mabniun ala khamsi qawaid. Syukur itu tegak di atas 5 perkara. Khudu'u syakir lil mashkur. Orang yang bersyukur itu tunduk pada yang disyukurinya. Ya, maka itulah syukur. Yang kedua, wa hubbuhu lahu. Orang yang dikasihi itu cinta kepada orang yang memberinya. Maka ini yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, wa'tirafuhu bi ni'matihi. Dan dia betul-betul, orang yang bersyukur ini betul-betul
menyadari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketiga ini adalah syarat syukur. Yang keempat, wa ala qalbihi su'ud wa hubbuhu lahu wa i'tirafuhu bi ni'matihi, dan mengakui nikmatnya. Ya, mengakui nikmatnya. Kemudian yang selanjutnya, wa alla yasta'milaha fi ma yakrah, dan tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh yang dia bersyukur. Jadi tunduknya orang yang bersyukur kepada yang disyukuri, cinta kepadanya, mengetahui nikmat-nikmatnya, kemudian memujinya dan tidak menggunakannya untuk perkara-perkara yang dibenci oleh orang yang disyukuri. Kalau dalam hal ini Allah, maka tunduk kepada Allah, cinta kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya, memuji Allah dengan lisannya, dan tidak menggunakan nikmat Allah pada jalan-jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang demikian, itulah orang yang bersyukur dengan betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Syakaron. Syakaron itu syakir, ya. Bentuk jamak dari syakir. Syakir artinya yang bersyukur, syakaron yang banyak sekali bersyukur. Itu banyak bersyukur kepada Allah. Seringkali dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang, masih pada pembahasan hadis 32 ini. Naam, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz untuk materinya pada kesempatan pagi hari ini. Dan Sobat Muslim, kami masih tunggu atensi dari Sobat Muslim sekalian untuk bergabung bersama kami di sesi kedua nanti. Insya Allah kita akan menerima pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Muslim terkait dengan materi ataupun dari luar materi. Dan juga bisa disampaikan pertanyaan ke nomor 085293348887 untuk di WA, dan untuk di SMS bisa di 0823 27275333 ataupun Sobat Muslim bisa untuk menghubungi Radio Muslim secara telepon di nomor tersebut. Dan sebelum kita menginjak materi yang kedua, kita sebelumnya akan mendengarkan murotal terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه
أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين
عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكروم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى
وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sobat muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna
عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sobat muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333 Radio Muslim Jogja 1467 AM. Yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung kita kembali memasuki sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Dan kepada sobat muslim sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaannya bisa ke nomor 082327275333. Dan kami masih tunggu atensi dari sobat muslim sekalian untuk mengirimkan pertanyaannya di sesi yang kedua ini. Dan sobat muslim, langsung saja Ustaz, kami masuk ke dalam sesi pertanyaan karena sudah ada pertanyaan yang masuk ke dalam redaksi kami. Dan pertanyaan yang pertama Ustaz, Ustaz, apakah hutang istri juga wajib ditanggung oleh suami Ustaz? Nasihatnya Ustaz, istri terjerat pinjol di marketplace. Apakah nantinya bila suami yang membayarkan hutangnya, istri tetap menjadi hutang untuk istrinya kepada suami Ustaz? Masalahnya tidak ya, hutang istri ya menjadi kewajiban istri untuk melunasinya. Namun apabila suami membayarkan, ini tergantung bagaimana akadnya dengan sang istri. Apabila memang dia menghibahkan hal tersebut dan sang istri tidak wajib membayar, sudah berarti tidak wajib membayar lagi. Namun apabila sang suami sekedar mengalihkan hutang, artinya oke, tak bayari dulu hutangnya, tapi kamu nanti bayar ke saya. Sehingga biasa kalau pinjol mungkin bunga berbunga dan ada teror dan lain sebagainya, maka dia tetap menjadi hutang. Jadi tergantung nanti suami itu membayarkan hutang dengan akad apa. Kalau dia membayarkan secara cuma-cuma, maka tidak ada lagi dia tidak wajib membayar lagi. Tapi kalau sang suami membayar dengan akad ditalangi oleh suami terlebih dahulu, maka dia tetap punya hutang kepada suaminya. Karena hukum asalnya harta seseorang itu masing-masing, dia tidak wajib menanggung hutang orang lain. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ustaz, untuk jawabannya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah bila anak-anak rewel dan tidak mau menurut orang tua, termasuk apakah dikarenakan karena dosa yang diperbuat oleh orang tuanya Ustaz?
Boleh jadi demikian. Boleh jadi di antara sebabnya adalah karena dosa yang diperbuat oleh orang tuanya. Baik mungkin dosa dia kepada orang tuanya dahulu, ya, atau dosa-dosa yang lainnya yang menyebabkan sang anak tidak mau nurut. Maka jalan kembalinya bertaubat kepada Allah. Ingat-ingat dosa-dosanya dan bertaubat kepada Allah. Kemudian banyak berdoa kepada Allah. Kemudian memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin juga kalau sebabnya adalah pola komunikasi yang baik, yang kurang baik antara sang anak dengan orang tua. Ya, pola komunikasi yang kurang baik antara sang anak dengan orang tua. Mungkin sang anak terus-menerus diperintah gitu ya, tanpa diapresiasi, tanpa ada maka sang anak lama-lama akan mengalami bosan dan jenuh, akhirnya tidak mau ikut sama orang tuanya. Boleh jadi demikian pula di antara pola komunikasi yang kurang baik. Jadi anak itu memerintah, menyuruh, dan sampaikan kepada mereka di antaranya kenapa perintah tersebut harus dilakukan. Sholat, nah kamu sholat itu bersyukur sama Allah, sholat itu kewajiban kita. Atau larangan itu kenapa harus dilakukan, harus ditinggalkan. Ya. Dan jangan terus menyuruh dan melarang. Ada apresiasi, ada saatnya memberikan kondisi-kondisi yang menyenangkan pada anak, memberikan anak jajanan dan lain sebagainya. Mungkin bisa jadi kalau memang itu yang menjadi sebabnya pola komunikasi yang buruk, maka kita perbaiki pola komunikasinya. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Nah, dan kembali kami persilakan kepada sobat muslim sekalian yang ingin bergabung dalam sesi tanya jawab ini. Masih kami persilahkan ke nomor tertera di layar atau di 082327575333 ataupun di nomor WA kami yang terbaru ada di nomor 082124441561. Dan pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, apakah bila kita sudah menemukan lingkungan dan jalan dakwah sunnah atau manhaj yang hak ini, kita boleh bersantai-santai Ustadz karena merasa sudah ada di dalam kelompok yang benar Ustadz? Syukran Ustadz. Tidak boleh seperti itu ya. Tetap kita harus terus minta petunjuk, meminta hidayah, mencari ilmu dan lain sebagainya. Nabi SAW yang paling berada di atas al-haq, innaka ala siratim mustaqim, engkau berada di atas jalan yang lurus wahai Muhammad, pun tetap meminta hidayah kepada Allah, pun tetap belajar kepada malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, pun tetap berjuang ya, tetap mencari dan bergaul dengan orang-orang yang baik, tetap mencari dan menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan dan bertambahnya hidayah, apalagi tentunya kita ya, yang kita tidak tahu bagaimana kondisi kita. Maka tidak boleh seseorang tenang-tenang saja, sudah anteng-anteng saja, tidak berdoa minta hidayah, tidak belajar lagi, tidak cari teman yang baik ya, karena di alasannya udah bagus kok kondisinya. Jadi cari yang, kalau sudah baik, cari yang terbaik, cari yang lebih baik. Allahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz untuk jawabannya Ustadz. Kemudian saat pertanyaan selanjutnya Ustadz, apakah boleh kita mengucapkan alhamdulillah dengan dinasyidkan Ustadz? Apakah itu termasuk mengungkapkan rasa syukur juga Ustadz? Syukran. Gimana? Mengucapkan alhamdulillah tapi dinasyidkan Ustadz, apakah itu termasuk kita juga mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Ustaz? Jadi ada dilantunkan gitu. Wallahu alam, kalau sekedar seperti itu boleh-boleh saja ya, selama tidak berlebihan, tidak melanggar syariat. Kemudian alhamdulillahnya pun diucapkan dengan makharijul huruf dan dengan ini yang dengan panjang pendek bacaannya yang pas. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, syukran Ustadz untuk pertanyaannya Ustadz, untuk jawabannya Ustadz Afan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, apakah usaha pertama kita bila ada kerabat atau keluarga kita yang terkena riba Ustadz, sedangkan kita tidak bisa membantu secara finansial Ustadz? Syukran. Usaha kita mengingatkan dia, mengingatkan sebagai seorang keluarga, sebagai sesama muslim. Kita ingin dia mendapatkan yang baik, kita ingin dia tidak terjerumus ke dalam masalah riba lebih dalam lagi. Diingatkannya dengan ayat-ayat Al-Quran dan dengan hadis-hadis Nabi SAW, dengan kondisi-kondisi realita-realita yang ada dari orang-orang yang terjatuh dan terjerumus pada riba. Riba itu kalau dipakai untuk bisnis yang bersih tidak akan berhasil. Ya, keberhasilan riba dalam tanda kutip
hanya bisa dipakai untuk bisnis yang kotor, ya. Akan bertambah hartanya tapi bisnis kotor yang akan berkurang dan semakin hilang keberkahan. Waliyadzubillah. Baik Ustadz, syukran untuk jawabannya Ustadz. Kembali kami persilakan kepada sobat muslim sekalian untuk mengirimkan pertanyaannya ya di kesempatan pagi hari ini di sesi tanya jawab di program Ngopi. Masih kami tunggu atensi dari sobat muslim sekalian. Dan pertanyaan selanjutnya Ustadz, sebentar lagi Ramadan. Izinkan bertanya Ustadz, apakah keutamaan dari sholat tarawih Ustadz? Meskipun sholat tarawih hanya amalan sunnah saja Ustadz. Apakah keutamaan dari sholat tarawih Ustadz? Keutamaan sholat tarawih dia pertama jelas keutamaan sholat malam, karena dia ada sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan, maka keutamaannya seperti keutamaan sholat malam, akan diberikan kedudukan yang tinggi, diberikan keutamaan yang besar dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sholat tarawih disyariatkan berjamaah dan dia mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, ya, apabila dia mengerjakan sholat tarawihnya berjamaah. Sebagaimana secara kemasyarakatan dia akan menjadi keutamaan yang menjadi, ya, dalam sholat berjamaah secara umum orang berkumpul, di sana terjalin interaksi antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya sehingga semakin menguatkan kaum muslimin. Dan tentunya mengikuti sunnah Nabi SAW, karena Nabi SAW melakukan sholat tarawih berjamaah walaupun tidak sepanjang Ramadan, karena beliau khawatir akan diwajibkan sholat tarawih berjamaah, ya, sehingga beliau tidak melakukannya sepanjang bulan Ramadan. Namun setelah Nabi SAW wafat, syariat sudah sempurna, tidak ada lagi pengwajiban atau tidak wajib, ya. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih bersama sebagaimana Nabi SAW melakukannya dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, syukur untuk jawabannya Ustadz. Kembali masih tentang Ramadan Ustadz. Mohon nasihatnya menjelang bulan Ramadan Ustadz. Hal dan ilmu apa yang utama untuk dipersiapkan Ustadz? Ya, tentunya yang pertama adalah ilmu-ilmu seputar puasa Ramadan. Bagaimana fikihnya, bagaimana keutamaannya, bagaimana kita tata cara berpuasa di bulan Ramadan, apa yang membatalkan, apa syaratnya, apa rukunnya, apa yang menyebabkan lebih besar pahalanya atau mengurangi pahalanya, dan lain sebagainya dari ilmu-ilmu seputar puasa Ramadan dan yang terkait dengannya. Sebagaimana juga dipersiapkan hati kita, mental kita untuk beribadah dengan baik di bulan Ramadan. Mungkin bisa dengan memulai mengintensifkan atau menambah intensitas ibadah kita, sehingga ketika sampai bulan Ramadan, Quran kita sudah bertambah intensitasnya, kita tinggal melanjutkan lagi sholat malam kita dan lain sebagainya. Sebagaimana juga diantaranya adalah kesiapan berupa materi. Ini juga mungkin penting, ya. Kadang-kadang sebagian orang menjadikan akhir Ramadan itu untuk belanja dan lain sebagainya. Padahal itu waktu-waktu yang utama untuk beribadah. Kalau kita bisa mengawalkan itu dan nanti di akhir kita tidak terganggu, maka ini lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, syukur untuk jawabannya. Dan untuk menutup pertanyaan yang terakhir di kesempatan pagi hari ini Ustadz, ada satu pertanyaan yang masuk Ustadz. Ustadz, apa sajakah keutamaan dari malam Lailatul Qadar Ustadz? Keutamaan malam Lailatul Qadar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yang paling agungnya adalah khairum min alfi syahr. Malam tersebut lebih utama daripada 1000 bulan. Ini ibadah pada malam tersebut, satu malam lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan full. Satu malam itu nggak ada satu hari. Ya, 1000 bulannya 1000 bulan full. Maka bayangkan kalau satu hari saja dengan 1000 bulan sudah berapa ratus atau bahkan berapa ribu hari. Satu malam dengan 1000 bulan. Maka subhanallah, ya, keutamaan yang besar yang ini dikhususkan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian malam tersebut penuh keberkahan karena diturunkan malaikat pada malam tersebut. Sebagaimana Allah mengatakan di surat Ad-Dukhan, ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah yufraqu fihi kullu amrin hakim. Ya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh keberkahan. Ini menafsirkan malam Lailatul Qadar, ya, malam yang penuh keberkahan, ya, penuh dengan kebaikan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam tersebut
tentukan semua urusan-urusan yang bijaksana. Ini urusan takdir Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ditentukan di malam Lailatul Qadar, karenanya itu juga menjadi nama Lailatul Qadar, malam penentuan takdir. Ini di antara keutamaannya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz untuk jawabannya pada kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum menutup perjumpaan kita Ustaz, mohon untuk nasihat di kesimpulan pagi hari ini Ustaz, silakan Ustaz. Nah, wahdi ini kita minta pada Allah agar Allah menolong kita dan memberikan petunjuk pada kita. Ini sangat penting, walaupun tadi di pertanyaan ditanyakan kita sudah mendapat petunjuk, sudah ada di atas jalan yang kita rasa benar bersama orang-orang yang baik, tetap kita minta petunjuk pada Allah. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair Ustaz untuk jawaban dan kesimpulan pada kesempatan materi sesi kedua ini Ustaz, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada sobat muslim sekalian yang sudah menyimak acara ngopi pada program hari ini. Semoga apa yang telah Ustaz Amrullah Kadinta sampaikan dapat bermanfaat untuk kita dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Jazakumullah khairan Ustaz sudah hadir di studio, dan terima kasih untuk perhatiannya pada pagi hari ini. Insya Allah masih kita simak program-program dan kajian-kajian Islam di Radio Muslim. Insya Allah kami selalu untuk menghadirkan di ruang dengar sobat muslim. Dan dari studio Radio Muslim kami mohon maaf bila ada kesalahan kata dan sebagainya, kami mohon maaf dan undur diri. Insya Allah kita berjumpa Rabu depan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده